Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita akan mengaplikasikan spool magnet untuk motor GL Pro, akan spool Jaguar. Jadi apa saja yang mesti harus kita robah, dan kita juga sudah mempelajarinya. Sebelum kita pasang kita juga pelajari. Ini ada buku panduan instalasi, ini kita bacakan nih. Panduan instalasi spool Jaguar. Nah, setelah kita pelajari di sini ya, untuk spool Jaguar ini AC DC, ada AC dan ada DC. Untuk pengapian CDA-nya ini ada yang AC dan DC. Nih, ini AC 1 dan ini DC 1 2 3 4 5 6 7 DC. Jadi untuk kekurangannya dan kelebihannya kita belum begitu mempelajari lebih dalam lagi. Tapi untuk sekilas di sini ada dua pengapian ya. Bisa menggunakan AC dan bisa menggunakan DC. Kalau spool bawaannya ini full DC. Ini juga udah lilitan, ini full DC ya. Untuk spool bawaannya GL Pro Neotex ya. Kalau ini menggunakan Jaguar, ini sudah AC dan DC, bisa menggunakan CDA motor-motor Supra, contohnya kayak itu, kayak Grand. Jadi bisa pakai spool AC ini. Jadi untuk harga CDA-nya murah ya. Kalau yang DC itu rata-rata CDA-nya mahal-mahal. Mungkin kelebihannya di bagian sini bisa menggunakan CDA AC, CDA yang harganya murah ya. Mungkin kelebihannya di bagian situ. Setelah kita pelajari di bagian buku panduan ini, ada beberapa yang mesti harus dirubah dan ada juga yang tidak mesti harus diikutin di buku panduan ini. Karena kalau mengikutin buku panduan ini lumayan agak ribet ya, ribet sekali. Harus tambah-tambah di bagian pick up dan harus geser di bagian pick up. Dan juga di bagian sininya nih, ini tidak pas ke bagian dudukan di bagian blok magnet sebelah sini, kurang pas, tidak pas lah. Nah, kalau misalkan yang punya minta saran ke kita ya, pasti kita saranin menggunakan spool bawaannya ya, yang ori bawaannya spoolnya. Tapi mungkin yang punya lagi meminimalisir biaya, mungkin yang punya, asumsi saya yang punya nyari referensi ya, entah di YouTube entah di mana, nyari referensi untuk spool GL Pro, menggunakan spool apa yang cocok, yang harganya murah mungkin ya. Nah, mungkin ini keluar spool Jaguar, dan teman-teman juga mungkin sudah banyak yang mengaplikasikan spool Jaguar ke GL Pro dan sejenisnya ya, GL Pro Neotex dan sejenisnya. Sedikit kita bahas ke bagian kelistrikannya. Untuk kelistrikan ke bagian pengapian, ke bagian engine, ke bagian mesin, di sini sudah menggunakan DC Shogun tuh. Sudah menggunakan DC Shogun dan regulatornya juga full wave. Tuh, dari sininya juga tuh. Ya. Oh. Ya, jadi sekedar kita mengulas ke bagian motor GL Pro di sini, ini cocok sekali menggunakan CDA Shogun. Kenapa saya bilang cocok? CDA Shogun diaplikasikan ke sini ya, tidak usah memotong di bagian pick up, otomatis pengapiannya sudah dibuat maju 2 mili. Ya, kalau ngitung derajat di bagian sini, bagian pengapian, titik pengapian di bagian CDA Shogun yang dipasang ke bagian GL tidak dipotong di bagian pick up-nya, sekitar 13 atau 12 derajat sebelum TMA, otomatis lebih maju. Jadi dijamin tidak ada limit. Baiklah, untuk membahas di bagian situ saya kira sudah cukup, jangan terlalu panjang. Nah, kita bahas di bagian sini. Apa saja yang mesti harus dirubah spool Jaguar dipasang ke GL Pro. Ini yang mesti harus dirubah, kita baca di bagian sini. Mana yang mesti harus kita ikutin dan mana yang tidak mesti harus kita ikutin. Ini pertama, pada bak magnet ya, modifikasi pada bagian yang berwarna merah di sini. Mega Pro, GL Pro, GL Max, Neotex. Jadi Mega Pro, GL Pro, GL Max, Neotex ya. Kalau mau menggunakan spool Jaguar, di bagian sentil, di bagian magnet, di bagian sini, di bagian tutup magnet, pada bak magnet, bagian tonjolan yang menghalangi spool, bagian tersebut dihilangkan dengan menggunakan gerinda atau tuner ke dalam sekitar 10 mili. Ini sudah kita aplikasikan. Nah, untuk sebelumnya di sini, benjolan di bagian sini, ini rata segini. Untuk motor Mega Pro, GL Pro, GL Max, Neotex, ini rata ke sini. Jadi menghalangi saat pasang spool
pasang ke sini, ini menghalangi, nganggang. Jadi ini harus dipotong 10 mili ke dalam. Oh, 10 mili ke dalam. Oke. Ini yang mesti harus dilakukan, ditiru. Nomor 1, ini contreng. Oke. Sudah kita potong. Nomor 2, bagian lubang tengah sepul agar tidak menyentuh as tengah drat magnet. Lubang diperbesar dengan menggunakan tuner atau bubut menjadi diameter 31 mm dengan kedalaman 4 mili. Nah, untuk di bagian sini, ya, ini di bagian sini, ini dibuat lebih lebar, dibuat 31 mili, ya. Untuk standarnya, sepul standarnya, ini 29 mili. 29 mili untuk sepul standarnya. 29 mili. Ini juga 29 mili sama. Tuh ya, 29 mili. Nah, kenapa ini pasti harus dibubut atau dibuat 31 mili di bagian sini, ya? Karena sepul Jaguar di sini, ya, tuh. Ini lebih tebal di bagian sininya, ini tipis. No, tipis, ini tebal. Kalau misalkan ini tidak dibolongi, dibuat diameter jadi 31 mili di sini, ya. Ini saat dipasang nanti mentok, ngeganjal ke bagian sini, ke bagian drat di bagian magnet, ngeganjal ke bagian sini. Makanya ini harus dibuat 31 mili di bagian sini. Untuk standarnya ini 29, kita buat 31. Jadi 3 mili dibuat lebih besar. Untuk diameter luar lingkarannya. Untuk ke dalamnya, ke bagian sana ini 4 mili ke bagian dalamnya. 4 mili, jangan sampai bablas ke bagian sini. 4 mili, bagi 2 lah setengahnya. Cari aman 5 mili nggak apa-apa, ya. Dan untuk selanjutnya, nah ya, jadi untuk pemasangan sepul Jaguar di bagian pulsarnya ini tidak pas dengan dudukan bak di bagian magnet. Jadi harus banyak perubahan kalau mau menggunakan pulsar kepunyaan sepul Jaguar, ya. Tidak pas tuh baut yang duanya. Ini tidak nyampe ke bagian sininya nih. Tuh. Tuh. Nggak nyampe, lubangnya tidak sama. Tuh, nggak nyampe. Tuh. Tidak nyampe lubangnya. Kita samakan dengan yang ini, dengan bawaannya nih, tuh. Beda jauh. Tuh, lubangnya jauh. Dan untuk tingginya juga nggak sama ini dengan ini titiknya, titik di bagian pulcas, titik di bagian pulsar. Kalau misalkan menggunakan pulsar kepunyaan Jaguar, otomatis kita harus rubah di bagian pick up. Di bagian pick upnya harus digeser lebih keluar ke bagian sini, ya, karena titiknya nanti tidak sejajar kalau menggunakan Jaguar, kepunyaan Jaguar, sepul Jaguar tidak sejajar, harus pindah pick up, geser ke sini, klek, ya. Itu yang tidak mesti harus ditiru. Oke, ini selek, tiru 1, 2, tiru. Sepul dapat dipasang tanpa merubah apapun, bohong, ya, karena pada dasarnya ini banyak yang dirubah. Nih, menata as magnet dengan mengukur jarak terluar magnet ke batas crankcase, perkiraan 30 mili sampai dengan 35 mili. Kemudian membuat pick up pulsar di badan magnet. Jadi kita harus membuat pick up tambahan di bagian magnet di bagian sini kalau menggunakan pulsar punyaan Jaguar, ya. Tuh, menggunakan Jaguar Tigel Notex. Jadi ini jangan dilakukan, jangan ditiru karena ribet. Harus potong-potong pick up, harus potong di bagian sini dan pindah ke bagian sini, ya, pick upnya. Ini jangan ditiru, ribet. Jadi yang ini, yang simple kayak gini. Pulsarnya menggunakan punya bawaannya saja. Nanti kita tidak rubah-rubah di bagian sini, ya, tidak rubah-rubah di bagian sini. Dan juga tutup di bagian sini karetnya. Nih, ini menggunakan punya bawaannya saja. Nih, kita pasang nih, langsung
Celok. Jadi pulsernya menggunakan bawaan GL Pro. Kalau menggunakan pulser Jaguar, sepul Jaguar, ini ribet, banyak yang mesti harus dirubah. Nah, ini ke sini. Cepluk tuh, ya. Dan selanjutnya sepul. Untuk pemasangan sepul, ini tinggal kita potong saja nggak apa-apa nih, kayak gini. Cepluk. Karena karetnya ini tidak kita pasang nanti nih. Untuk pulsar. Lagi pula kalau menggunakan pulsar kepunyaan Jaguar, ini kabelnya ada dua, ya. Kalau punya GL Pro ini single kabel, cuman positifnya doang, ya. Kalau ini nanti ribet pakai ini, harus groundnya harus ditempelkan ke bagian bodi dan satunya ke bagian CDA nantinya. Jadi ini tidak dipakai. Nah, ini cabut kayak gini. Dan selanjutnya tinggal kita pasang ke sini, dimasukin satu persatu. Nah. Tuh. Nah, untuk selanjutnya kita cabut di bagian sini, dimasukin satu persatu. Nah, untuk yang ini untuk sepul AC, sepul CDI AC ini tidak digunakan untuk ini sebenarnya, tapi kita masukkan. Takutnya nanti suatu saat mau menggunakan ini apa CDI AC, ini bisa digunakan. Keluar. Satu. Dua. Satu lagi. Nah, ya sini sang. Kalengnya pasang untuk pelindung supaya si kabel ini tidak tergesek oleh magnet, ya. Kalau pakai bawaannya
bawaan dari spool Jaguar nih. Ini nggak pas, beda, ini bulat. Tuh. Nah, jadi rapi. Nah, setelah kayak gini, tinggal kita coba pasang. Ini masih mengganjal apa tidak ke bagian lubang si bagian sininya nih. Kalau masih mengganjal, kita buat 32 mili. Ya, kita buat 32 mili lingkarannya. Untuk standarnya kan 29. Pas. Ya, udah rapet. Pas. Kalau misalkan ininya tidak di tuner, dibuat 31 mili, ini akan menganggang. Bagian sini akan menganggang, tidak kepres. Ini tinggal kita pasang baut semuanya, dan nanti kita langsung pasang aplikasikan di bagian kabelnya nih. Oke. Oke, untuk di bagian spool ini sudah kita aplikasikan, sudah kita pasang. Ini yang lamanya, yang bekasnya. Ini sudah kita aplikasikan sesuai buku petunjuk. Cuman yang tidak kita ikutin nomor 3 dan nomor 4. Nomor 1, nomor 2 kita ikutin, nomor 3, nomor 4 tidak. Karena kalau ngikutin nomor 3 dan nomor 4 banyak yang dirubah ya. Tentunya nanti ribet. Oke. Nantinya juga merusak ke bagian magnetnya juga, magnetnya akan rusak. Karena pindah posisi pick up, lebih keluar ke sini. Dan juga di bagian pulsarnya juga, ini dudukannya nggak pas. Kalau kita ikutin petunjuk dari ininya tidak pas. Ya, lebih tepatnya yang nomor 4 yang nggak kita pakai, yang tidak kita ikutin. Kalau ini nomor 3, bacanya spool dapat dipasang tanpa merubah apapun, bohong. Ya, bohong. Buktinya ini yang dirubah lumayan banyak. Ini, dan pulsarnya pun tidak kita gunakan. Oke, kalau menggunakan pulsar ini banyak yang kita rubah. Nah, ini sudah menggunakan pengapian Shogun, tuh. Jadi sebelumnya juga tidak ada limit, cuman di pengisiannya yang bermasalah. Pengisiannya sekarang kita coba nyalakan dan kita cek pengisian. Oke, cek. Tar dulu. Coba kanan lo ini pasang ke DC. Yang merah ke yang merah, yang merah ke positif, coba yang negatif ke sini. Nih, ini satu lagi sini. Nah, udah gitu. Nah. Ini kondisi tuh. Baterai 13 voltase. Nyalakan. Saat posisi stasioner, saat posisi langsam ini 14,14 voltase. Ya, untuk pengisian segini normal. Tidak terlalu over dan tidak down. Ya, normal 14. Normalnya sih 14,5, 14,2 normal, tapi lebih sedikit nggak masalah lah. Lebih bagus pengisiannya, lebih maksimal. Coba kita agak naikkan RPM, setengah RPM. Terus. RPM tinggi. Ya. Saat posisi stasioner dia ke 14 voltase, saat naik RPM dia ke 14,5, 14,50. Jadi untuk nilai toleransi pas normal. Oke, matikan. Nah, ya. Untuk nilai toleransi pengisian ke bagian baterai normal ya, saat posisi stasioner 14 berapa lebih tadi. Saat posisi naik RPM full ya, tadi juga digeber, itu naik ke angka 14,50, tidak nyampe ke 15. Jadi batas toleransi pengisian yaitu 15 voltase ke bawah, 14 ke atas, 15 ke bawah itu masih normal. Kalau misalkan lebih dari 15 voltase ke atas, 16 sampai 17 itu over, nanti tidak awet ke bagian baterai ya, baterai cepat rusak. Oke. Ke bagian baterai kalau lebih dari 15 voltase. Kalau di bawah 13 voltase nanti pengisiannya juga ketekoran, pengeluaran banyak, pengisian kurang. Nah, ini normal. Sup, angin sup.
pengisian normal ya. Untuk pengaplikasian di bagian sini karena ini sudah menggunakan CDI Shogun DC pengapiannya ya. Ini yang dirubah, yang tinggal pasang ini doang nih. Pulsar 1. Kabelnya kan ada 4 biji. Di sini ada 4 biji. Pulsar 1 ke bagian CDI, yang 2 ini full web ke bagian kiprok ya. Kiprok ke bagian full web ke bagian kiprok. Nah, lebih tepatnya kayak gini nih. Tuh. Nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5 dibalik juga bisa, nomor 5 ke nomor 4. 4 ke 5 bolak-balik mangga. Kabel yang ini nih. Yang dari sepul. Ya, yang untuk full web. Kabel kuning tuh, kuning. 4 ke 5, 5 ke 4 bisa ya. Dan untuk nomor 1 ini untuk pengisian baterai. Ya, ke baterai pengisian. Nanti masuk kuning, 2 ini keluar warna merah. Merah ini langsung masuk ke baterai pengisian. Dan untuk nomor 2, kabel ke warna hitam ke arah kontak ketemu dengan merah plus. Ini tidak digunakan nomor 2, ya tidak digunakan. Nomor 3 ini masa regulator, masa kiprok ke bagian bodi bisa, ke bagian baterai negatif bisa. Nah, selanjutnya kesininya kita gunakan CDI Shogun. Tapi ini untuk Tiger, tapi kita gunakan Shogun. Kalau untuk Tiger, CDI Tiger yang masih AC, tuh. Ini sepul yang hitam laras merah, ini ke sini. Yang dari sepul. Tuh, ke nomor 5. Kalau menggunakan Tiger nomor 5 sepul AC merah hitam. Nomor 4 ini masuk ke ground ya. Nomor 4 dan nomor 1 masa, nomor 4 dan nomor 1 masa ground. Untuk nomor 2-nya yaitu pulsar. Tuh, nomor 2-nya pulsar. Di sini sudah ada keterangannya, 1 masa, nomor 2 pulsar, nomor 3 ke coil. Nomor 3 ke coil nih. Output dari CDI masuk ke coil. Nomor 4 masa. Nomor 5 sepul AC. Tuh. Nomor 6 ini untuk kontak. Untuk kontak, kotaknya nomor 6 ini dikoneksikan ke bagian ground, ke bagian body, otomatis akan mati, hilang pengapian, mengkonsletkan CDI itu nomor 6. Kontak berlawanan ground dan ke body mesin bisa, ke baterai negatif bisa. Ini masuk ke kontak nomor 6. Tuh. Ya. Nah, ini ada catatan nih. Tuh, catatan, bila menggunakan CDI jenis DC, maka kabel merah hitam diputus diisolasi yang dari sepul di sini. Nih kabel merah hitam untuk CDI AC. Ini diputus, tidak digunakan karena ini menggunakan sistem DC untuk pengapiannya. Tuh. Nah, untuk CDI jenis AC bisa menggunakan CDI Tiger bisa, punya Grand bisa, punya Supra bisa, GL series bisa tuh. Dan untuk regulator kiprok wajib menggunakan full web. Ya, 1 fasa, dapat menggunakan Tiger. Regulatornya bisa, Mega Pro Primus bisa, NMAX bisa, Perza bisa, CB 150R bisa. Karena untuk jenis Tiger, Mega Pro Primus, NMAX, Perza, CBR itu menggunakan kiprok regulator yang full web. Oke. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.